Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, saudari-saudaraku umat Kristiani, umat Kristen apapun denominasinya. Hari ketiga pekan doa sedunia untuk persatuan umat Kristen. Kita diajak untuk berdoa demi persatuan dan kesatuan kita. Bersatu dalam keberagaman, dalam cinta kasih, bukan untuk perpecahan, bukan karena kebencian dan dendam, tetapi dalam paradigma yang positif, saling menghargai, saling mengasihi, seperti yang didoakan Yesus sendiri, agar kita bersatu. Mari kita renungkan bahan-bahan pekan doa sedunia pada hari ini. Hari ketiga pekan doa sedunia untuk persatuan umat Kristen. Tema hari ini adalah inkarnasi Putra Allah yang Maha Tinggi yang menjadi manusia bagi kita. Mari kita baca bacaan-bacaan yang ditawarkan kepada kita. Bacaan pertama dikutip dari kitab Nabi Yeremia bab 33 ayat 14-16. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tenteram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mazmur diambil dari Mazmur 72 ayat 12-14. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selanjutnya kita baca Injil Yohanes bab 1 ayat 1-4. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki,
melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih umat Kristiani dimanapun berada, renungan pada hari ketiga dikutip dari Gregorius dari Skefra yang hidup abad 12-13 tentang iman sejati dan perilaku murni dalam kebajikan, bagian 15-17. Dari tradisi Armenia, ia menanggung semua nafsu manusia kecuali dosa, yaitu ia lapar yang memberi makanan kepada semua yang hidup. Ia haus yang memberi air kehidupan kepada para pengikutnya. Ia merasa lelah yang merupakan orang-orang yang lelah lainnya. Ia tidur yang selalu membuat Israel waspada. Ia menangis yang menghapus setiap air mata dari semua mata. Ia mengambil tubuh kita yang dapat menderita, sehingga ia yang tidak dapat menderita dengan tubuh yang dapat menderita, dan ia yang abadi dapat mati dengan tubuh yang fana untuk membebaskan kita yang berdosa. Pertanyaan refleksi untuk kita pada hari ketiga. Bagaimana iman kita kepada Putra Allah yang Maha Tinggi yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus? Bagaimana misteri inkarnasi mengilhami dan membentuk kehidupan kita? Bagaimana kita mengalami kehadiran Kristus yang menghibur dalam diri kita? Dimanapun kita melihat seseorang yang haus, lapar, dan menangis atau menderita, pada saat itu Kristus hadir. Bagaimana kita melayani Kristus dalam diri mereka? Marilah berdoa. Allah Bapa kami, arahkanlah mata kami kepadamu agar bersama-sama kami dapat berjalan dari kegelapan menuju terang wajah-Mu yang dinyatakan kepada kami dalam Yesus Kristus Putra-Mu dan Saudara kami, yang hidup bersama Engkau dan Roh Kudus sekarang dan sepanjang masa. Amin. Marilah sekarang kita bersatu dalam doa untuk persatuan umat Kristen. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, menjelang akhir hidupnya, Yesus telah berdoa bagi para murid-Nya, semoga mereka semua bersatu seperti Engkau ya Bapa ada dalam aku dan aku dalam Dikau, supaya mereka juga bersatu dalam kita, agar dunia ini percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Maka kami mohon ya Bapa, semoga semua orang Kristen bersatu padu dan giat mengusahakan kesatuan. Semoga seluruh pemimpin umat-Mu semakin menyadari perlunya kesatuan. Musnahkanlah sandungan akibat perpecahan umat Kristen.
Semoga persatuan umat Kristen merupakan sumber perdamaian dan tanda kasih Kristus bagi seluruh umat manusia. Bapa, Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah kau pandang dosa-dosa kami, melainkan iman kepercayaan umatmu, dan berilah kami damai sejahtera serta persatuan sesuai kehendak-Mu." Pandanglah kawanan domba Yesus, semoga semua yang telah dikuduskan oleh satu pembaptisan dipererat pula oleh persatuan iman dan ikatan kasih. Buatlah kami semua menjadi satu kawanan dengan Yesus sendiri sebagai satu-satunya gembala yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Semoga saudari-saudaraku yang terkasih, umat Kristiani dimanapun berada, selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat memasuki pekan doa sedunia untuk persatuan umat Kristiani. Salve, shalom, salam sejahtera untuk kita semua, berkah dalam. Semoga kita semua, seluruh anggota keluarga kita dimanapun berada, selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.